saya kan seorang calon guru penggerak. Iya Pak, Jadi ya betul. Jadi sebelum kita masuk ke tahap yang lebih jauh, saya mau kasih tahu sama ibu paling tidak apa yang sudah saya pelajari di calon guru penggerak itu harus saya implementasikan di sekolah kita. Saya berkeinginan untuk bicara sama ibu dalam hal ini coaching namanya. Coaching itu Pak, merupakan pelatih dan melatih Pak? Oh iya, betul. Berarti ibu sudah tahu lah ya. Iya, Jadi sedikit sih Pak. iya. Jadi kedatangan saya adalah menggali potensi sebenarnya. Bagaimana potensi kita sebagai guru atau pengajar di sekolah kita, apalagi yang berhubungan langsung dengan banyak murid ya, tidak ada yang 28, ada yang sampai 36 malah, kan paling tidak banyak problem yang terjadi di murid kita ini, sehingga kita mungkin merasa lebih bisa saya bilang agak minder untuk mengajar karena ya ada merupakan kendala itu buat kita sendiri. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita untuk mengangkat kompetensi kita sebagai guru agar kendala-kendala tersebut bisa teratasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ibu kan tadi sudah tahu coaching itu seperti apa. Jadi dalam hal ini saya mau agar apa yang tugas saya ini bisa terpenuhi. Salah satunya adalah kira-kira nanti kalau Ibu sebagai coach, nanti Ibu akan menggali potensi teman sejawat Ibu, kan begitu. Nah, kira-kira sudah ada tidak niat atau untuk melakukan coaching terhadap seseorang di rekan kerja Ibu di sini? Sebelumnya ada Pak, tapi dengan cara ini saya bisa menggali kompetensi daripada teman-teman atau rekan kerja sejawat saya di sekolah ini di dalam coaching ini Pak. Oh begini? Iya Pak. Sudah ada orangnya? Orangnya sudah ada Pak DS, Pak Nebaban nanti Pak. Tapi kalau tidak ada problem ya bolehlah sama orang lainnya. Iya Pak. Karena kita sekarang di sini istilahnya saling mengumbaskan. Iya Pak. Saya juga mengumbaskan apa yang sudah saya tahu kepada Ibu, dan Ibu juga nanti bisa mengumbaskan kepada orang lain, dan orang lain atau rekan sejawat yang lain juga bisa mengumbaskan lagi kepada rekan-rekan yang lain. Sehingga nanti di sekolah kita ini akan ada menjadi satu komunitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, dan tujuannya adalah positif. Ya Bu ya? Iya Pak. Itu yang saya lakukan. Nah, saya kira kita tidak perlu banyak lagi untuk menggali. Saya tahu dari jawaban Ibu tadi, Ibu sudah tahu apa artinya coaching. Di sana ada penanya, ada yang ditanya, ya, ya, oke lah. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar, ya. Terima kasih Pak. Ini itu Pak. Ya. Oke Pak. Singkat saja. Semoga sukses Pak. Lanjut Bu ya. Iya Pak. Iya Pak. Ngomong-ngomong Ibu sudah apa itu? Betul Pak, tadi ada materi yang belum saya tuntaskan, saya ajarkan kepada Kak Didi, jadi saya kerjakan coba sendiri. Mendampingi depan Mas nanti. Oh, baguslah kalau begitu. Iya. Kalau begitu permisi dulu ya Bu ya. Iya Pak, iya Pak. Oke. Begini, tujuan pertemuan kita ini kan nanti melakukan coaching itu terdapatnya alutsista. Alutsista itu adalah merupakan singkatan. Nah, kepanjangannya T adalah tujuan dan I identifikasi, R adalah rencana, sedangkan TA-nya adalah tanggung jawab. Nah, kita selama ini sudah berkecimpung di dunia pendidikan itu sebagai pengajar. Nah, inilah yang harus kita gali dari masing-masing, menggali potensi diri. Ya, seperti wawancara saya dengan Ibu kemarin di tahap awal, Ibu sebagai coach akan melaksanakan coaching terhadap rekan sejawat. Nah, saya lihat di sini sudah ada Pak Julus. Silakan ya Bu ya. Apa yang sudah kita bicarakan, Ibu berusaha untuk menggali potensi diri dari kita, Pak Julus. Silakan Bu. Pak, selamat siang Pak. Siang. Ini Pak,
sini kita seperti kata Bapak yang kasih tadi Pak, kita mau melakukan coach. Terlalu Bapak, yang mana coaching itu tadi Pak, tindakan mitra dengan klien untuk menginspirasi pemikiran yang kreatif. Bisa juga Pak di dalam pendidikan ini salah satu langkah strategis bagi guru untuk membantu siswa mencapai tujuan daripada pembelajaran Pak. Jadi di sini ada pertanyaan saya kepada Bapak. Yang pertama itu Pak, bagian mana yang perlu Bapak kembangkan? Oke, untuk bagian yang saya ingin kembangkan Ibu, yaitu pada minat belajar siswanya. Iya. Jika minat belajar siswa ada, maka proses pembelajaran akan berjalan lancar. Untuk setiap materi ya Pak ya? Iya. Dari minat belajar siswa tadi kan Pak, kira-kira hal apa yang Bapak lakukan untuk mempercepat proses pengembangan tersebut Pak? Yang pertama Bu, hal yang saya lakukan pada diri sendiri aja Bu, membuat materi yang lebih menarik atau membuat proses yang lebih menyenangkan. Dan yang kedua itu Bu, kalau bisa Bu, untuk teman-teman sejawat atau rekan-rekan guru agar dapat membuat materinya yang lebih menarik dan agar proses belajarnya juga dapat terwujud. Oh, itu di setiap topik maksud Bapak dibuat setiap topik mata pelajaran atau setiap pertemuan maksudnya Pak? Kalau bisa Bu, setiap topik pembelajaran aja Bu. Baik Pak, terus pertanyaan berikutnya kan Pak, saya mau bertanya kepada Bapak hal yang dapat dilakukan untuk lebih efektif Pak. Hal apa yang dapat kita lakukan untuk lebih efektif di dalam pengembangan tersebut? Oke, hal yang paling ingin dilakukan Ibu untuk membuat pengembangan diri ataupun mengembangkan minat belajar siswa yang tadi Ibu. Yang pertama, agar minat belajar siswa ada, kita harus memperkenalkan materinya secara secara detail juga atau secara yang lebih menarik Ibu, biar orang itu tertarik pada materi yang kita bahas. Kira-kira itu salah satu caranya biar menarik siswa tersebut, apa yang Bapak lakukan di dalam pengajaran dalam kelas? Oke, untuk mengajarkan materi agar lebih menarik Ibu, janganlah monoton kayak yang dulu Ibu, ambil buku, baca buku, baru menerangkan dari buku. Kan di sini kita Bu udah ada yang namanya teknologi. Biar lebih menarik Ibu, kita manfaatkan teknologi yang ada. Contohnya yang ada teknologi di sekolah, fokus, baru laptop. Ada juga sebagian siswa yang udah pernah memiliki HP. Dapatlah orang itu men-searching di rumah untuk tugas. Kalau udah dapat searching orang itu Ibu, dapatlah kita paparkan di dalam pembelajaran Ibu yang mereka kerjai melalui Infobus itu dapat semua, ada gambar, ada video. Kalau ada gambar dan video, yang pastinya pembelajaran ini akan lebih menarik, tidak monoton lagi. Seperti itu ya Pak. Setelah di sini kan Bapak tadi bilang menggunakan alat-alat teknologi, seperti membuat salah satunya fokus. Jadi di saat Bapak melakukan pengembangan yang seperti itu, apakah Bapak kendala apa yang Bapak temui? Iya, ada juga kendala dalam proses pembelajaran walaupun kita udah mau menerapkan dari teknologi yang ada di sekolah kita ini. Contohnya orang itu kadang kalau kita buat video ada suaranya, orang itu ikut bersuara juga Ibu, jadi agak ribut. Cuman itu aja kendalanya, ribut, baru kadang orang itu jadi membahas atau membuat pembahasan baru. Itu Pak, ributnya dari kelas sebelah atau memang di dalam kelas itu kendalanya Pak? Kadang-kadang dipicu dari kelas sebelah juga Ibu, ada juga dipicu dari siswa yang kurang minat untuk belajar Ibu. Jadi membuat suasana di kelas jadi ribut. Baik Pak. Di sini Pak pertanyaan untuk yang terakhir,
di sini akan saya tanyakan, Bapak merasa mungkin kurang mendukung dalam hal apa yang kurang mendukung di dalam pekerjaan Bapak itu, Pak? Apakah hal apa saja, Pak, yang timbul di saat mendukung untuk melakukan seperti itu? Oke. Apa? Orang bilang itu? Hal-hal apa saja yang timbul untuk mendukung pengembangan tersebut, Pak? Oke, Bu. Kalau untuk biar dapat mendukung ke proses pembelajaran yang saya maksud tadi Bu, atau pengembangan minat belajar siswa yang tadi Bu, saya kira mohonlah bantuan dari rekan sejawat atau rekan guru untuk mengkondisipkan kelas juga, dan juga dapat kayak yang tadi membuat proses belajar yang lebih menyenangkan dan membuat materi yang lebih menarik biar siswa dapat belajar sesuai proses belajar yang kita inginkan. Apa komitmen sudah ada terhadap rekan sejawat, Pak? Komitmen yang bagaimana yang akan Bapak berikan nanti, Pak? Oke, komitmen dari diri sendiri Bu, saya sudah melaksanakannya Bu. Setelah proses belajar sudah saya terapkan Bu. Nah, kalau komitmen buat teman sejawat, itulah yang akan kita tekankan mulai sekarang. Berarti belum bisa kita lakukan ya, Pak, masih butuh proses untuk menggali komitmen tersebut ya, Pak, ya? Iya. Kira-kira apa? Itulah pertanyaan saya buat Bapak. Mudah-mudahan cukup sekian dan terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik. Dari hasil observasi yang saya lakukan, Bapak Ibu, Ya, Pak. saya dari kesimpulan saya, Ibu Mas Dasia sudah berhasil melaksanakan tujuan daripada coaching ini. Artinya sebenarnya adalah berhasil menggali potensi diri daripada Pak Tulus dalam hal tadi masalah yang sedang dihadapi. Ya,